Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Pada kesempatan kali ini, aku mau bercerita tentang kelebihan serta kekurangan yang dimiliki oleh toko offline dan toko online. Selamat buat kamu yang sudah memiliki salah satu atau kedua jenis toko, dan bagi kamu yang berencana untuk memiliki toko, semoga bisa menambah wawasan serta menjadi bahan referensi untuk teman-teman sekalian. Jadi kurang lebih ada 8 kelebihan serta kekurangan dari masing-masing toko yang perlu kita ketahui. Di antaranya yang pertama yaitu dari segi kepercayaan. Nah, baik dari toko offline ataupun toko online cenderung memiliki kepercayaan yang bagus. Misalnya di toko offline, para customer ataupun calon customer bisa langsung datang ke toko serta melihat kondisi fisik barang-barang yang akan dibelanjakan. Dan tentu saja para customer dapat melakukan pembayaran secara langsung. Untuk di toko online, walaupun para customer tidak dapat langsung datang ke toko, akan tetapi para customer dapat melihat display atau tampilan yang dimiliki oleh toko online serta melakukan transaksi secara online. Dan apalagi jika toko online tersebut didukung oleh review atau ulasan yang baik dari customer yang sudah berbelanja. Lalu yang berikutnya, yang kedua, dari segi tempat. Untuk toko offline diperlukan tempat, untuk toko online tidak diperlukan tempat. Cukup dengan memanfaatkan space yang sudah ada. Lalu nomor 3 yaitu karyawan. Untuk di toko offline memerlukan karyawan, apalagi jika si pemilik toko ingin beristirahat ataupun ingin pergi keluar toko ataupun ingin melakukan pekerjaan lain, harus ada karyawan yang menggantikan tugas si pemilik toko tadi. Dan apabila semakin besar toko, maka otomatis jumlah karyawan yang diperlukan juga semakin banyak. Dan untuk di toko online tidak diperlukan karyawan, hanya melayani penjualan secara online. Lalu yang keempat, untuk modal. Untuk toko offline biasanya diperlukan modal yang sangat banyak, misalnya untuk bayar gaji karyawan, juga untuk membayar sewa toko. Bagi si pemilik toko yang belum memiliki tempat, maka diharuskan untuk membayar sewa. Dan biasanya untuk membayar sewa tidak bisa dilakukan secara harian, biasanya dilakukan secara bulanan, minimal 3-6 bulan, atau bahkan ada yang 1 tahun. Dan apalagi jika teman-teman yang ingin memiliki toko di wilayah lokasi yang strategis atau di pusat kota, tentunya biayanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan toko yang ada di lokasi yang kurang strategis atau di pinggir kota, ya. Bisa juga untuk bayar listrik, bayar air. Nah, untuk di toko online tidak memerlukan biaya, nyaris tanpa biaya, apalagi teman-teman yang berstatus reseller atau hanya menjual kembali barang-barang yang sudah dimiliki oleh relasi atau kenalan teman-teman. Nah, yang nomor 5, untuk waktu penjualan. Di toko offline, waktu penjualannya mengikuti jam operasional kerja, misalnya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Atau teman-teman yang memiliki toko di dalam mall mengikuti jam operasional mall, yaitu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah, untuk toko online waktu penjualan 24 jam. Berikutnya yang keenam, jangkauan pasar. Jangkauan pasar toko offline terbatas di radius sekitar wilayah toko. Teman-teman yang memiliki toko di dalam mall, calon customer adalah para customer mall yang sedang berbelanja atau berjalan-jalan di dalam mall. Atau teman-teman yang memiliki toko di pinggir jalan, calon customer adalah para orang-orang yang sedang melewati toko di wilayah teman-teman tadi, ya. Lalu untuk toko online, jangkauan pasarnya sangat amat luas, bisa menjangkau seluruh penduduk yang ada di seluruh kota, bahkan seluruh dunia.
terlebih dari para pengguna media sosial. Lalu yang ketujuh, untuk persaingan, toko offline memiliki persaingan yang cenderung ketat ya, apalagi jika ada toko serupa yang dibangun di wilayah sekitar toko teman-teman. Biasanya toko baru tersebut menjual barang dengan harga yang lebih murah. Dan di sini para customer tidak hanya mencari kualitas produk, akan tetapi dari segi harga. Nah, seperti yang kita ketahui, misalnya ada Indomaret yang sedang dibangun di sekitar lokasi rumah teman-teman. Dalam jangka waktu tidak berapa lama, pasti ada Alfamart yang akan dibangun juga pas di sebelah Indomaret tersebut. Lalu yang untuk toko online, persaingan cenderung normal. Nah, yang nomor 8, dari segi varian. Untuk toko offline, varian produk yang dijual cenderung terbatas. Contoh, toko sembako tidak mungkin menjual baju-baju ataupun barang elektronik karena tidak sepadannya atau tidak sejenis, tidak serupa. Sedangkan di toko online, variannya tidak terbatas karena teman-teman bisa memiliki banyak toko online di akun sosial media teman-teman. Dan dari keseluruhan dari semuanya, ada satu yang sangat amat menonjol, yaitu dari segi efisiensi. Untuk di toko offline, tentu saja jika kita ingin pergi ke toko, diperlukan waktu, tenaga, biaya transportasi ya yang dikeluarkan. Beda dengan jika kita melakukan pemesanan atau order di toko online. Jadi cukup tinggal klik saja, lalu akan ada kurir atau driver yang siap untuk mengantarkan barang pesanan Anda tanpa Anda mengeluarkan waktu ekstra ataupun tenaga ataupun biaya transportasi untuk keluar, misalnya seperti bensin ataupun uang tol, dan teman-teman tidak perlu repot-repot cari parkir atau panas-panasan atau hujan-hujan. Cukup menunggu di rumah, beristirahat bersama keluarga, atau melakukan pekerjaan lain yang lebih penting. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat memiliki toko, semoga ramai tokonya. Sampai jumpa.